Halo semuanya, siswa-siswi Dharma Yuda dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Di pertemuan pertama sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik dan pengertian dari kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Tentu inspirasi yang akan menjadi inspirasi kita dalam hal ini adalah budaya tradisional yang ada di Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya tradisional. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa. Artinya bahwa jumlah suku bangsa di Indonesia merupakan terbanyak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi dalam usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Objek budaya dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut dengan objek non-benda, yang kedua disebut dengan objek budaya benda. Objek budaya non-benda itu terdiri dari pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan objek budaya benda meliputi pakaian, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional, baik non-benda maupun benda, tidak bisa dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Salah satu contoh adalah tarian burung enggang dari suku Dayak, menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiring musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Contoh kerajinan dari inspirasi cerita burung enggang yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah yang pertama bisa gantungan kunci atau pin. Dan tentu akan lebih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh kerajinan yang bisa dibuat dari berbagai cerita yang menjadi budaya suatu wilayah. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah modal atau uang, yang ketiga disebut dengan material atau bahan, kemudian yang keempat adalah mesin atau peralatan, kemudian yang kelima adalah cara kerja, dan yang keenam adalah pasar. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan yang luar biasa bagi Indonesia, yang akan memberikan warna dan corak bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda merupakan suatu kegiatan yang menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud yang ada di dalam kepala kita atau dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang berwujud atau nyata. Salah satu contoh adalah dari cerita yang saya jelaskan sebelumnya, cerita burung enggang.
Cerita burung enggang ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang nyata dengan membuatkan ide dari kain atau busana. Lalu, bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam proses perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini? Silakan simak video berikut ini. Kita telah mengenal berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah seperti di berbagai daerah. Pengetahuan kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Untuk memudahkan pencarian ide ataupun gagasan dalam merancang kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, maka kita akan mulai dengan memikirkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Yang ketiga, bahan atau material apa saja yang akan kita pakai. Kemudian yang keempat, bagaimana proses pembuatannya. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatannya. Atau alat apa yang akan dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada curah pendapat ini, setiap anggota harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Setelah kita mendapatkan berbagai macam ide, maka langkah selanjutnya adalah membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya, agar ide yang abstrak bisa menjadi berwujud. Gambarkan ide sebanyak-banyaknya, bisa berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi bentuk yang berbeda, dan produk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, maka mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat studi model, dan yang terakhir adalah dengan perencanaan produksi. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Baik anak-anak, sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan dapat dimengerti. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak sekalian kerjakan latihan yang telah tersediakan di aplikasi Edmodo. Sekian dan terima kasih.